Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatul iman, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia adalah untuk mencari bekal akhirat, dan kehidupan dunia kita satu-satunya kehidupan yang menentukan nasib akhirat kita. Oleh karenanya kita harus berusaha menjadikan hidup kita adalah hidup yang berkah. Lalu bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang insan yang berkah? Yang pertama, kita harus memiliki pemahaman agama yang baik. Tanpa pemahaman agama tidak ada keberkahan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an dengan kitab suci yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayati walidzakar ulul albab." Kitab yang telah kami turunkan adalah kitab yang penuh berkah. Kami turunkan untuk ditadaburi agar mereka bisa mengambil pelajaran darinya. Para ulama mengatakan, para mufassir, ketika Allah Azza wa Jalla menyebut Al-Quran sebagai kitab-kitab yang penuh berkah, berarti kita tidak akan pernah berkah hidup kita kalau kita tidak mengikuti dalil. Tidak mengikuti dalil. Dalil yang maksud adalah petunjuk Rasulullah SAW. Jadi kita kalau ingin hidup berkah, ingin bahagia dunia akhirat, maka kita harus mengikuti dalil, yakni mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian juga yang harus kita pahami sebagai seorang yang ingin berkah adalah bahwa kita tidak boleh meminta keberkahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi alaihissalam bersabda dalam hadis Aisyah, "Al-barakatu minallah." Berkah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus meminta keberkahan dari Allah. Kemudian juga dengan cara yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan, bukan dengan cara kita. Kemudian para jemaah sekalian, saudaraku, ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah. Kemudian yang harus kita pahami juga bahwa bagaimana hidup kita menjadi berkah. Ya, bagaimana kita menjadi orang yang berkah. Ini penting. Karena kita banyak yang sudah misalnya mengenal agama dengan baik. Ternyata hidup kita tidak berkah. Ternyata ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kekurangan di sana yang perlu kita koreksi dan perlu kita evaluasi. Mari kita belajar dari Isa alaihissalam. Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang Isa, di mana Allah jadikan dia seorang manusia yang berkah. Di mana Isa menuturkan dirinya, di mana Allah jadikan dia sebagai orang yang berkah. Di mana Allah katakan dalam Al-Quran, "Waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Dan aku dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berkah dimanapun dan kapanpun aku berada. Ya, wa awsani bis salati amarani bis salati waz zakah. Di mana Allah perintahkanku untuk selalu menjaga salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Ayat atau ucapan Nabi Isa alaihissalam, di mana dia mengatakan, aku dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berkah dimanapun aku berada. Apa ayat yang pertama atau ucapan Isa yang pertama di mana dia mengatakan, dan aku dijadikan oleh Allah sebagai orang yang berkah dimanapun aku berada. Pernyataan Isa yang pertama yang Allah abadikan di Al-Quran adalah bahwa berkah itu adalah dengan mengikuti dalil. Bagaimana mengikuti dalilnya? Yaitu dengan mempelajari dalil, menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mendakwainya. Jadi tidaklah hidup kita, kegiatan kita berkah, kecuali yang isinya adalah menuntut ilmu, talabul ilm, kemudian mengamalkan dalil, kemudian mendakwai. Jadi tidaklah kita dikatakan bermanfaat kecuali ketika hidup dan umur kita untuk menambah pemahaman, membuat kita semakin mengenal Allah, beramal, mengamalkan agama, kemudian mengajak orang untuk kembali kepada Allah dan mengamalkan agama. Kemudian, apakah itu saja cukup? Bahwa kita sudah fokus kepada 3 hal tadi, belajar, dan belajar, tidak pernah berhenti belajar agama, kemudian mengamalkan agama, kemudian mengajak orang lain untuk mengenal Allah, dan kemudian mengamalkan agama ini.
Ternyata ada sisi lain yang harus kita perbaiki, yang harus kita evaluasi untuk menjadikan diri kita berkah. Di mana Isa mengatakan wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, di mana Allah memerintahkanku untuk mengerjakan salat dan zakat. Taib, bagaimana para mufassir menjelaskan salat dan zakat? Para mufassir mengatakan salai haqqullah azza wa jal, waz zakai haqqun nas, min a'zami huquqin nas az-zakah. Maknanya kata mufassir, ayat ini artinya kalau kita ingin berkah, kita jangan hanya baik di mata Allah, tapi juga kita harus baik di mata manusia. Jadi kita walaupun misalnya sudah ngaji, sudah paham agama, kenapa tidak berkah? Karena banyak dari kita mengerjakan salat, banyak dari kita sering hadir dalam majelis ilmu, tapi ternyata kita bermasalah dengan manusia. Ingat, sunnah itu, agama itu bukan apa yang kita pahami dan apa yang kita amalkan, tapi sunnah itu apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi alaihi salam bersabda, "Ma lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis ini mengajarkan kita pentingnya keseimbangan antara haqqun nas dan haqqullah azza wa jalla. Berarti kalau kita ingin berkah, kita harus menunaikan hak Allah Jalla wa'ala dengan apa? Dengan tauhid. Lalu apalagi? Menunaikan hak manusia dengan akhlak. Dengan akhlak dan muamalah yang baik. Muamalah yang baik itu apa? Dengan amanah. Bukankah Allah berfirman, "In khaira man istajartal qawiyul amin." Bahwa orang yang bisa diangkat sebagai ajir, sebagai orang yang bekerja, sebagai orang yang akan melakukan suatu pekerjaan, dia harus menguasai qawi dan amanah. Jadi para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dalam muamalah kalau kita ingin berkah, kita harus amanah. Kemudian dari sisi yang lain, akhlak. Kita harus menjadi orang yang tidak bermasalah dengan orang dengan akhlak. Apa itu akhlak? Bermanfaat bagi orang lain. Tidak pernah menyakiti orang lain. Badun nada, kaful adha, talaqatul wajah, kadmul ghaid, wassaf al-jamil. Ada 5 akhlak yang disebutkan oleh Ibnu Mubarak dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita harus tidak bermasalah bagi orang. Buat apa kita rajin ibadah? Buat apa kita berpenampilan syar'i? Tapi kita bermasalah dengan orang. Kita tidak amanah dalam muamalah. Kita tidak berakhlak baik. Berakhlak baik bermanfaat bagi orang. Tidak menyakiti mereka dengan lisan dan tangan kita. Murah senyum karena Allah Jalla wa'ala. Tidak mudah emosi. Kemudian mudah memaafkan kesalahan orang. Hal itu kita laksanakan. Insya Allah kita berkah. Fokus kepada hak Allah Jalla wa'ala. Tauhid, ikhlas. Jalankan ibadah sesuai dengan sunnah. Sebagaimana Allah perintahkan. Kemudian juga kita harus jaga betul hal yang menambah keberkahan hidup kita. Tidak bermasalah dengan orang. Dengan menjaga akhlak yang mulia. Dan betul-betul amanah dalam menjalankan muamalah. Demikian kajian singkat pada saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, dan semoga Allah memberkahi hidup kita. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa sallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.